Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Siska Destia dan 3 rekan saya yaitu Muhammad Hussein, Muhammad Afifah Wazi, dan Rifda Quratunisa akan memaparkan materi mengenai kerangka konseptual beserta kasus yang berkaitan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai peranan kerangka konseptual. Peranan kerangka konseptual merupakan sebuah teori akuntansi yang terstruktur. Mengapa demikian? Dikarenakan kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penerapan logis. Hierarki kerangka konseptual. Terdapat 3 hierarki, yaitu pada tingkat tertinggi yang teoritis, di mana kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkat selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan elemen dasar akuntansi. Pada tingkat operasional yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Selanjutnya yaitu tujuan konseptual kerangka. Tujuan dasar laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna kepada investor maupun calon investor dan kreditor serta pengguna lainnya dalam membuat investasi yang rasional, kredit, dan keputusan serupa. Tujuan ini dianggap mudah didapatkan dengan melaporkan informasi yang pertama berguna dalam mengambil keputusan ekonomi, yang kedua berguna dalam menilai prospek arus kas, dan yang terakhir memuat tentang sumber daya perusahaan, klaim ke sumber-sumber, dan perubahan di dalamnya. Tujuan dan manfaat yang diusulkan dari kerangka konseptual berasumsi bahwa kerangka konseptual yang digunakan di negara tertentu mendasari standar akuntansi negara itu. Baiklah, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rifda Quratunisa. Kepada Rifda, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab ketiga, yaitu mengembangkan konseptual kerangka. Yang pertama ada principle based and rule based standard setting. Meskipun IASB memiliki tujuan untuk menghasilkan standar berbasis prinsip dan hal itu terlihat pada kerangka konseptual sebagai pedoman, beberapa standar terakhir seperti IAS 39 telah dikritik terlalu berbasis aturan. Namun standar berbasis aturan memiliki beberapa hal yang menjelaskan popularitasnya, seperti peningkatan komparabilitas dan adanya kepastian atas auditor dan pembuat regulasi. Yang kedua ada information for decision making and the decision theory approach. Fungsi informasi akuntansi sebagai media pengawasan manajemen kemudian mulai beralih kepada fungsi pengambilan keputusan pada tahun 1960. Pergeseran ini menjadikan informasi akuntansi berkembang lebih luas baik dalam hal cakupan penggunanya, informasi yang dikandungnya, serta kegunaan dari informasi akuntansi. Pendekatan teori keputusan dalam akuntansi berguna untuk menguji apakah akuntansi telah mencapai tujuannya. Yang ketiga ada International Development, the AASB and FASB Conceptual Framework. Pada Oktober 2004, FASB dan IASB menginisiasi sebuah proyek pengembangan dan perbaikan atas kerangka kerja konseptual yang berlaku saat itu dan sepakat untuk melakukan proyek bersama untuk mengembangkan dan meningkatkan kerangka konseptual umum. Tujuan dari pengembangan standar yang berbasis prinsip yaitu konsisten secara internal dan berkumpul secara internasional. Lalu membuat sebuah draft exposure yang diproduksi pada Juni 2009 dan pertimbangan tangguhan isu sektor tidak untuk profit. Yang keempat ada primary user group. Dewan FASB atau IASB menyepakati bahwa pengguna utama laporan keuangan adalah penyedia modal saat ini dan potensi di masa yang akan datang. Hal lain yang menjadi perhatian adalah dengan adanya fokus pada pengguna utama, maka timbul kebutuhan untuk pihak lain, yaitu yayasan dan kelompok pengawas corporate governance. Yang kelima ada decision usefulness and stewardship. Pelaporan keuangan memiliki kegunaan yang beragam, yaitu dalam pengambilan keputusan dan juga berguna dalam hal evaluasi kepengurusan. Para ahli berpendapat bahwa akuntabilitas dan tujuan stewardship yang terkait dengan evaluasi dan pemantauan kinerja perusahaan di masa lalu sama pentingnya dengan kemampuan laporan keuangan sebagai penyedia informasi dalam pengambilan keputusan. Yang keenam ada kualitatif karakteristik. Kerangka kerja IASB memiliki 4 karakteristik kualitatif, yaitu dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Karakteristik kualitatif dibedakan menjadi karakteristik dasar seperti relevan dan penyajian yang meyakinkan, serta karakteristik tambahan seperti dapat dibandingkan, dapat diverifikasi tepat waktu, dan dapat dipahami. Terima kasih kepada Rifda atas pemaparan materinya.
Baiklah, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hussein mengenai kritik terhadap proyek kerangka kerja konseptual. Kepada Muhammad Hussein, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab 4 yaitu kritik terhadap proyek kerangka kerja konseptual. Perkembangan kerangka kerja konseptual tidak lepas dari kritik berbagai pihak. Kritik ini membuat perkembangan kerangka kerja konseptual mengalami perkembangan yang lambat serta menjadi pemicu terselenggaranya proyek IASB atau FASB. Dalam melaksanakan analisis atas kritik yang terjadi, terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan profesional. Ada 5 kritik terhadap proyek kerangka kerja konseptual. Yang pertama yaitu ontologis dan epistemologis asumsi, yaitu tujuan dari pembentukan kerangka konseptual adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang objektif dan tidak bias. Menurut Solomon, bias sebagai financial mapping di mana suatu peta menunjukkan seluruh fakta yang ada. Yang kedua yaitu bundaran penalaran. Dalam sudut pandang yang dangkal terhadap kerangka konseptual mengindikasikan bahwa akuntan mengikuti jalur ilmiah, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip dan praktik. Yang ketiga yaitu disiplin ilmiah. Menurut STEM, akuntansi lebih berpihak pada hukum daripada physical science, karena profesi akuntansi dan hukum berhubungan dengan konflik yang terjadi di antara kelompok pengguna ilmu tersebut dengan kepentingan dan tujuan yang bermacam-macam. Yang keempat yaitu penelitian positif. Tujuan utama dibuatnya karena kerangka konseptual untuk membantu pengguna menentukan economic decision dan berguna untuk proses pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Dokumen kebijakan menjadi sebuah cara yang dapat digunakan untuk melihat konseptual menjadi saintifik. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual untuk standar audit. Audit adalah disiplin yang berbasis di logika. Peran verifikasi rasional telah berkembang menjadi risiko audit bisnis. Audit risiko bisnis merupakan audit atas risiko klien sebagai bagian dari proses audit. Audit risiko menuntut auditor untuk menilai risiko inherent dan risiko lain yang tidak terdeteksi sistem. Selanjutnya, kasus yang akan dijelaskan oleh Muhammad Afif Fawazi. Terima kasih kepada Muhammad Hussein. Selanjutnya mengenai kasus transformasi PT Jam Sostek ke BPJS Ketenagakerjaan akan disampaikan oleh Muhammad Afif Fawazi. Kepada Muhammad Afif, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus yang berkaitan dengan materi kerangka konseptual, yaitu transformasi PT Jam Sostek ke BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang transformasi. Pertama, perintah transformasi. Perintah transformasi kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau UU SJSN. Makna transformasi. Dalam UU SJSN dan UU BPJS memberi arti kata transformasi sebagai perubahan bentuk BUMN Persero yang menyelenggarakan program jaminan sosial menjadi BPJS. Perubahan bentuk bermakna perubahan karakteristik badan penyelenggara jaminan sosial sebagai penyesuaian atas perubahan filosofi penyelenggaraan program jaminan sosial. Lalu proses transformasi. Proses transformasi keempat BUMN Persero tersebut tidaklah sederajat. Ada 3 derajat transformasi dalam Undang-Undang BPJS. Tingkat tertinggi adalah transformasi tegas, tingkat kedua adalah transformasi tidak tegas, dan tingkat ketiga adalah tidak bertransformasi. Lalu transformasi PT Askes Persero ke dan transformasi PT Jam Sostek dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, masa peralihan PT Jam Sostek Persero menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap pertama diakhiri dengan pendirian BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Lalu tahap kedua adalah tahap penyiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SJSN.
Persiapan tahap kedua berlangsung selambat-lambatnya hingga 30 Juni 2015 dan diakhiri dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan keempat program tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SDSN selambatnya pada 1 Juli 2015. Selanjutnya yaitu pelaporan keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Karakteristik BLU rumah sakit yaitu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas dan penerapan praktis bisnis yang etis dan sehat serta tidak semata-mata mencari keuntungan. BLU Rumah Sakit merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta usaha lain dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Perlakuan akuntansinya yang pertama yaitu pengakuan. Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLU. Kas dan setara kas berkurang pada saat digunakan dan kas dan setara kas berkurang pada saat dicadangkan. Yang kedua yaitu pengukuran. Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal dan kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima. Selanjutnya yaitu penyajian. Kas dan setara kas merupakan pos atau akun yang paling liquid atau lancar dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset atau aset dalam neraca. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas, rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kas, bank, dan setara kas. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas dalam aset lancar. Kas dan setara kas tersebut harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.